Assalamualaikum saudara-saudaraku seiman. Si Awam nih kedatangan tamu istimewa. Ya Mbah nih, Mbah Ono nih, yaitu Bapak Insinyur Darsono. Beliau ini pensiunan kepala dinas perikanan di Indramayu, bahkan di provinsi 2 periode. Nah, tentu saja beliau ini sangat banyak makan cabai bawang tomat lah kalau masalah dunia perpolitikan. Nah, sekarang ini kan sedang gonjang-ganjing politik nih. Saya mau menanyakan tentang apa sih seharusnya yang kita lakukan atau kita benahi dalam dunia politik ini. Nah, begitulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih Pak nih, sekarang kan mau politik kan lagi gonjang-ganjing nih Pak nih. Gimana Pak kira-kira Pak? Apa yang harus dilakukan masyarakat atau antisipasinya? Ya, kita kan sudah sedang menghadap mau pesta demokrasi ya. Dari mulai Pilpres dan Pileg. Ini tentu satu kesempatan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebab kita setiap warga negara memiliki hak demokrasi. Hak itu jangan sampai tidak dimanfaatkan. Jangan sampai kita kemudian tidak mau memilih para pemimpin, tidak mau ikut partisipasi memilih calon anggota legislatif. Kita dirugikan besar. Itu yang sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan. Inilah yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar hak-hak kita tersalurkan dan aspirasi kita juga bisa tersalurkan, baik untuk pemilihan anggota eksekutif, presiden, gubernur, dan lain sebagainya, maupun anggota legislatif seperti DPRD, Kabupaten Indramayu, provinsi maupun nasional. Dan tidak harus saling menjelekan tentunya. Tentu kita harus laksanakan ini dengan etika ya yang baik, etika bangsa Indonesia maupun etika agama kita yang tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh menjatuhkan orang lain di hadapan untuk orang lain, untuk kepentingan kita misalnya, yaitu nggak boleh. Sebab nantinya, misalnya acara pesta demokrasi ini berjalan, lancar aja udah bagus kalau dilakukan dengan tidak beretika itu. Jangan-jangan malah ribut sebelum terpilih pemimpin kita. Melancur-lancuran. Atau setelah beres pesta demokrasi, malah kita masih ribut, ya, tidak akur. Itu yang harus dihindari ya, karena di agama kita kan kita tidak boleh sampai terputus silaturahim. Iya. Nah, ini tadi ngomong-ngomong legislatif nih. Jadi saya kebetulan nih saya sekalian mau nanya tentang, kan ada nih ponakan Bapak nih yang nyalonin anggota DPRD Indramayu ya? Iya, di Dapil 1 kalau nggak salah. Dapil 1. Nah, itu gimana tuh Pak menurut Bapak kira-kira peluangnya Pak? Ya. Yang pertama memang Bakhtiar ya. Iya. Ini datang ke rumah minta pendapat, minta restu, minta izin. Bagi Mang Ono ya tentu itu haknya Bakhtiar diizinkan. Ya. Baik sebagai paman maupun sebagai warga negara saya mengizinkan, silakan, karena itu haknya Bakhtiar. Apalagi waktu saya tanya ya berdialog gitu, tujuannya positif, ingin ikut berpartisipasi membangun Indramayu melalui kegiatan-kegiatan dia di DPRD, di legislatif. Ya, yaitu kan pertama itu menyangkut anggaran, anggaran. Kedua, monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dirintis bersama antara eksekutif dengan legislatif.
Nah, nanti DPRD itu harus mengawasi. Nah, terus ini Pak, Bapak kan sebagai paman lah, uncle lah ya. Ada nggak kira-kira Pak eh, langkah-langkah Bapak untuk melancarkan atau memuluskan Pak Bahtiar ini? Ya gini, Mangono sendiri kan bukan pejabat ya. Jadi kita bersama Bahtiar saja jadinya secara pribadi. Ya. Tetapi minimal pemikiran ya berupa cara-cara menggulkan keinginannya itu. Sebab di dalam pemilihan ini itu kan yang dihitung jumlah pemilih. Iya. Jumlah pemilih. Kalau satu orang saja, jangan sampai dilewatkan. Satu saja itu seumpama timbangan. Satu suara saja akan menentukan Iya. kemenangan. Sehingga saya sebagai paman kepada Bahtiar, ya harus tekun, rajin, jangan mudah jangan pesimis, jangan mudah patah gitu ya, patah semangat gitu. Ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya untuk saran Mangono ya supaya Bahtiar ini berhasil, saya minta kepada keluarga besar Bapak Caryan, keluarga besar Bapak Wujud, Mas Judi, keluarga besar dari ibu, bapak, ya keluarga-keluarga yang lain agar mendukung sepenuhnya pencalonan Bahtiar. Pada saat pemilihan coblos nomor 5 dari Partai PKS. Sukses untuk Bahtiar. Terima kasih. Iya. Nah, itu. Begitulah saudara-saudaraku, sedulur-sedulur, konco-konco dan semuanya, sohib-sohib semuanya. Jadi pesan dari Bapak Insinyur Darsono ini, atau Mangono lah lebih dikenalnya, intinya sering-sering silaturahmi atau silaturahim, dan itu memang sangat dianjurkan dalam agama. Jadi begitu aja sih, tidak bisa panjang lebar mungkin karena durasi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.